Silakan duduk. Shalom. Selamat siang. Nah, udah lama ya. Ya, bulan ini kita mau belajar mengenai fokus kita pada perkataan ya. Kiranya perkataan-perkataan kita itu adalah perkataan-perkataan yang perkataan-perkataan yang baik gitu ya. Ya, apa perkataan-perkataan apa nanti itu ya? Kita mau belajar ini ya. Kita buka di Efesus 4 ayat yang ke-29. Efesus 4 ayat yang ke-29. Kiranya fokus kita bulan ini kita belajar supaya lidah mulut kita ini janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Itu dikatakan di mana perlu gitu ya. Itu satu kata sendiri, habis itu dikoma lagi. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Di situ ada dikatakan ada sebuah perintah, janganlah, tetap aja Pak Hendro ya, janganlah ada perkataan kotor. Tetap meh podo ya tahun. Ya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ini yang pertama. Jadi di sini katakan janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Nah, kita ini mulut ini kok bisa keluar kata-kata kotor ya? Apa sih kata-kata kotor itu? Ya, dari perkataan kotor itu dari bahasa Yunaninya itu adalah sapros ya. Yaitu apa? Kalau orang Yunani ngomong sapros itu ya, kita ngomong sapros ya. Kempros ya. Ya. Mana ya? Nah, kalau orang bahasa Yunani situ ya, orang ngomong sapros itu berarti apa? Nah, itu menggambarkan kalau apa? Ada buah yang sudah membusuk. Buah yang membusuk itu dia katakan sapros, ya kan? Jadi menggambarkan buah yang membusuk, nggak layak dimakan. Buah itu kan nggak layak dimakan kalau sudah membusuk. Ada nggak kita mau makan buah yang membusuk kita makan? Enak ini. Ini adalah buah yang terenak di dunia. Ya enggak toh. Mari kita makan, apa yang terjadi? Ini mulai bergejolak ini di sini. Ya kan? Mulai kerucuk. Nah, akhirnya ke belakang. Ya. Jadi perkataan kotor itu adalah sesuatu yang membusuk, sudah busuk gitu loh, gak layak untuk kita makan. Itu adalah sapros, perkataan kotor. Jadi itu demikian juga, itu yang gak layak juga untuk kita keluarkan. Jadi dikatakan janganlah ada perkataan kotor itu keluar dari mulut kita. Dan Efesus 4 ayat 29, dan kalau di atasnya itu ya, itu adalah berbicara mengenai manusia baru. Efesus 4 ini berbicara mengenai manusia baru. Manusia baru yaitu manusia kita menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru yang senantiasa diperbarui di dalam roh, bukan di dalam daging. Di situ satu perikop itu adalah berbicara mengenai manusia baru. Ini adalah tanda bagi kita yang hidup di dalam manusia baru. Manusia baru kita mengenakan manusia baru itu enggak hanya karena saya percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Enggak hanya itu. Tetapi kita senantiasa diperbaharui hari demi hari, waktu demi waktu, sehingga kita dapat mengenakan manusia baru dan menanggalkan manusia lama, menanggalkan kedagingan kita. Jadi kalau mungkin yang lalu kita
dengan seenaknya, kita dengan segampangnya kita ngomong, berucap. Kalau bahasa Jawa kari jeplak itu, iya toh. Tapi kalau kita sudah menjadi orang percaya, kita nggak bisa ngomong kari jeplak itu. Ya. Kita ngomong karepe dhewe, kita ngomong sesuka hati kita, nggak bisa. Karena itu adalah manusia lama. Sedangkan manusia baru itu adalah kita senantiasa diperbaharui. Loh, berat ya, susah ya, memang susah. Jadi untuk menjadi manusia baru itu bukan hanya sekedar percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, wis masuk surga. Bersyukur kalau kita adalah sebagai orang yang terakhir kali percaya kepada Yesus, seperti orang yang disalib di sisi, nggak tahu kiri apa kanannya, di salah satu sisinya itu, kemudian berkata, ingatlah aku ketika engkau ada di Firdaus. Ketika saat itu dia percaya bahwa dia adalah Mesias. Atau ketika kita percaya Tuhan Yesus, habis itu kita langsung tutup mata. Itu berbahagia. Karena memang itu hanya modal itu aja untuk kita dibawanya, untuk kita dapat bersama-sama dengan dia di Firdaus. Cukup itu memang. Tetapi jikalau kita masih, aku percaya engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kau nggak tutup mata terus. Ya kan? Masih ada hal-hal yang terus Tuhan percayakan dalam kehidupan kita untuk kita terus menjadi suratan Kristus yang terbuka seperti Paulus, seperti para rasul yang dikerjakannya. Kalau gitu ya enak aja ya. Para rasul percaya bahwa dia Tuhan yang sudah menjadi gurunya, sudah menjadi Mesias datang, sudah bersama-sama aja disalib bareng-bareng di Bukit Golgota, disalib bareng-bareng. Tetapi mereka enggak, ada proses yang harus mereka jalani. Mereka diaspora. Seolah diaspora tapi dalam di luar RT RW-nya. Mereka berlari-lari, kocar-kacir mereka. Mereka kocar-kacir. Ada yang menyangkal, ada yang sembunyi, ada yang apa, ya. Tetapi ada pekerjaan Roh Kudus yang akan dinyatakan. Adanya Pentakosta, di situ ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan oleh para rasul. Demikian juga kita. Para rasul aja dibuat ada PR-PR, ada pekerjaan-pekerjaan besar, apalagi kita. Masih juga banyak hal besar yang akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ada hal-hal besar. Oleh sebab itu sebagai manusia baru, kita ciptaan baru di dalam Kristus, kita dibaptiskan, tenggelam di dalam kebinasaan, kita dibangkitkan di dalam kekekalan. Sehingga dalam manusia baru kita akan senantiasa diperbaharui. Nama-namanya diperbaharui, itu berarti adanya sebuah proses. Yang mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan dan kita harus menjalaninya. Apa-apa yang nggak berkenan itu harus dibuang, dikikis. Ada yang cepat, ada yang perlu proses. Enak yang cepat apa perlu proses? Ya. Kalau pengen cepat, ya harus berubah cepat loh. Nah, kalau misal pengen cepat, berubah cepat, yang semula ngerokok, gak jadi ngerokok, ya buang aja rokoknya segera. Nah, tapi nggak bisa, perlu proses. Sehari 5 pak, jadi sehari 2 pak. Nah, proses itu. Ada proses yang nggak enak. Berkurang nanti minggu depan jadi 2 atau tadi jadi setengah pak.
Nah, itu proses. Ada batin yang harus ditekan. Oleh sebab itu kita harus, yaitu mau cepat atau mau diproses. Gak hanya itu aja. Ada banyak hal-hal lain yang sekiranya kalau kita berproses, ya akan memakan waktu dan memakan batin. Memakan pikiran, memakan banyak kurasan tenaga. Oleh sebab itu apa tadi? Dikatakan janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik. Apa itu perkataan yang baik? Perkataan yang baik itu adalah, kalau menurut bahasa Yunaninya itu adalah agathos. Memang atos. Mengeluarkan hal-hal yang baik itu adalah atos, ya. Enak lah di bahasa di prosut-prosut no, memang tadi apa? Sapros apa tadi? Kempros ya. Memang rusuh, kempros ya. Saya kira agathos, atos. Mengeluarkan hal-hal yang baik itu susah. Tapi kalau kita mau berbuat yang jahat, yang buruk, itu cepat, gampang. Ya. Tapi kalau hal-hal yang baik itu atos. Ingat agathos jadi ya. Jadi kalau belajar itu gampang ya. Tadi kempros lagi atos, sapros, agathos ya. Apa itu agathos? Perkataan yang baik. Itu adalah perkataan yang menyenangkan. Perkataan yang menyenangkan, jujur dan berintegritas. Perkataan yang baik itu adalah perkataan yang menyenangkan. Oh, bukan sekedar hanya memuji. Memuji, oh kamu, oh ini cantik ya, oh ini bagus ya. Tapi dalam hatinya, apa piye? Enggak. Ya, tapi benar-benar ini adalah hal yang bagus. Berintegritas, jujur. Katakan ya, ya di atas ya. Katakan jelek, ya jelek. Oh kamu jelek ya. Wah, bisa langsung gak dijak ngomong setahun ya. Lek ngomong kamu hari ini jelek ya, gak usah ngomong. Ya gak usah dipuji, gak usah diomong no ya. Ngomong no diselimono sing lainnya ya. Ya. Jadi kita harus mengatakan perkataan yang baik, menyenangkan orang. Maka tadi dikatakan apa? Kata-kata yang baik itu adalah kata-kata yang membangun. Kata-kata yang membangun. Supaya apa? Supaya orang yang mendengarnya itu beroleh kasih karunia. Hal yang membangun, jangan hal yang menjatuhkan. Itu adalah hal yang menyenangkan. Ada penelitian gitu ya katanya, kalau di Google kita searching ya, katanya kalau ini tumbuhan itu ya, kalau dikata-katain kamu baik, kamu tumbuhnya baik. Yang satunya dikata-katain kamu jelek, tumbuhnya nggak sesuai dengan sama yang baik ini. Ya, demikian juga kita manusia. Kalau kita dikata-katain orang terus, dibully, ya lama-lama ada mental bullying. Ya, ada mental yang terdepresi. Oleh sebab itu kita menjadi orang yang percaya, nggak hanya sekedar percaya, kita boleh menggunakan perkataan kita. Ini adalah teguran bagi kita. Bagi orang manusia baru, ciptaan yang baru, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Dikatakan di situ adalah di mana itu perlu. Itu perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi bagaimana kita manusia baru hidup ini dalam bertutur kata? Kita diajari oleh seorang pemazmur. Di dalam Mazmurnya 109 ayat yang ke-30, kita diajari oleh seorang pemazmur, yaitu Raja Daud. Di dalam Mazmurnya yang ke-109 ayat yang ke-30.
Oke. Saya sudah ketemu yang bisa buka. Ya. 109 ayat 30 dikatakan, aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan pakai apa? Dengan mulutku. Dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Nah, di situ dikatakan aku hendak bersyukur sangat. Terjemahan baru ini, aku hendak bersyukur sangat loh. Ada sangatnya. Berarti bersyukur sangat itu ya apa? Bersyukur sangat. Berarti dengan berkelimpahan gitu ya, berkelimpahan dengan syukur gitu ya. Bersyukur sangat kepada Tuhan pakai apa? Dengan mulutku. Dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Jadi yang pertama yang diajari oleh Raja Daud kepada kita dalam kita hidup, dalam bertutur kata, dalam kita ini senantiasa diperbaharui hidup baru kita ini adalah kita memenuhi mulut kita ini dengan yang pertama adalah ucapan syukur. Mulut kita ini dengan ucapan syukur. Wah, sudah basi ya, tapi ini Tuhan mau mengingatkan kita kembali. Di tengah-tengah kondisi yang saat ini yang gak menentu ya. Gak menentunya, tapi kok tambah lama tambah naik. Bukan kalau gak menentu itu naik ada turunnya, naik ada turunnya, gak menentu. Tapi ini gak menentunya karena kondisinya tambah naik. Tingkat kesulitan itu tambah lama tambah naik tingkat kesulitan. Yang gak menentu adalah kondisi hidup kita. Ya. Tetapi Tuhan mau mengingatkan kita supaya kita boleh senantiasa bersyukur. Sebagai manusia baru kita senantiasa harus bersyukur. Karena itu adalah perkataan yang baik. Dan itu adalah yang perlu untuk membangun orang lain yang ada di sekitar kita. Apa sih faedahnya bersyukur itu? Itu sudah ditunjukkan oleh Tuhan kita ya, Yesus Kristus. Ketika itu ada kesulitan, kesulitannya apa? Bahwa orang-orang banyak yang kelaparan. Orang-orang banyak kelaparan. Enak kalau ada kelaparan tapi ada persediaan makanan bisa untuk dimakan. Tetapi ini ketika ada orang yang mengikuti Tuhan Yesus ini lapar, tapi nggak ada sedikit persediaan. Yang ada apa? 5 roti 2 ikan. Di Matius 15 ayat 36. Oh, yang ini ketika itu yang kedua ya. Matius 15 ayat 36 dulu. Ini kejadian yang kedua yang 7.000. Ada 7 roti itu ya. Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, lalu murid-murid memberikan pula kepada orang banyak itu. Lalu kejadian yang sama di Yohanes 6 ayat 11. Ya, yang Yohanes 6 ayat 11 ini adalah untuk 5.000 orang. Ini adalah 5 roti 2 ikannya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ini ada suatu power, ada suatu kuasa di dalam ucapan syukur itu. Tuhan Yesus ketika ada 5 roti 2 ikan, dia nggak mengeluh kepada Bapa. Bapa, ini cuma ada 5 roti 2 ikan. Ya nggak tahu lah Bapa, perbuatlah sesuka-sukamu. Enggak.
Tapi kalau kita kan seperti itu ya. Kita cuma, ya Tuhan, saya cuma ada 500 perak. Terus nggak tahu Tuhan, hidup mati tak serahno padamu. Besok mau mati ya sembuh. Malam iki mati ya mati-mati ya. Itu bukan ucapan syukur. Beda toh. Kalau kita mengucap syukur, Tuhan, aku bersyukur dengan yang ada ini, yang ada sekarang ini loh. Biarlah Engkau yang mencukupkan semuanya. Loh kan beda. Kata-kata ini seringkali kelihatannya baik, tapi sebetulnya nggak baik. Hanya klisenya aja yang kelihatannya baik. Tetapi dalam hati, ya kita hanya, aduh Tuhan, kepepet mana? Aduh Tuhan, ini mana? Ya, itu bukanlah suatu ucapan syukur. Tetapi ketika Tuhan Yesus yang ketika itu ada apa sekarang yang ada padamu, berikan padaku, ya kan? Murid-murid itu waktu itu diberikan pada Yesus. Kemudian Tuhan Yesus apa? Mengucap syukur. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa mengajarkan kepada para murid, ayo mengucap syukur. Kita mengucap syukur, kita kiranya walaupun itu terjadi sebelum pemenuhan kebutuhan itu terjadi. Mereka kan kelaparan nih. Yang mengikut Tuhan Yesus ini kan sedang kelaparan. Yang ada pada Tuhan Yesus sekarang kan 5 roti 2 ikan. Tuhan Yesus itu mengucap syukur dulu. Baru terjadi pemenuhan kebutuhan, pelipat gandaan. Dan ada sisa. Berapa itu? Berapa bakul? 12 bakul penuh. Ya kan? Diawali dengan apa? Mengucap syukur. Baru akan terjadi yang namanya pemenuhan kebutuhan, pelipat gandaan, dan sisanya itu. Tetapi kalau kita pengennya apa? Pemenuhan kebutuhannya dulu, pelipat gandaannya, baru kita melihat sisa-sisa yang berkelimpahan, baru kita bersyukur. Kok diwalik-walik itu loh, ya kan? Kita baru bisa, Tuhan, berkati aku dulu, baru aku bisa bersyukur, ya kan? Memang ketika kita bersyukur dalam kondisi yang tidak enak, kondisi yang di luar kehendak kita, itu akan sulit untuk kita kerjakan. Tetapi itu yang Tuhan kehendaki. Ketika kondisi kita baik-baik saja, kita akan mudah untuk bersyukur. Dan itu yang juga dilakukan oleh hal-hal yang tidak mengenal Tuhan. Apa bedanya? Kalau gitu, antara kita yang mengenal Tuhan, kita yang percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang hidup, dengan mereka yang nggak percaya. Akan menjadi hal yang sama dong kalau gitu. Ya kalau gitu nggak ada bedanya. Ya sudah, nggak perlu ada perbedaan memang, kan gitu. Tetapi Tuhan ingin mengadakan sebuah perbedaan antara orang benar dengan orang fasik yang tidak beribadah kepada Allah Israel. Tuhan akan membuat perbedaan. Walaupun 1000 rebah, 10.000 rebah, tetap kita akan berdiri tegak. Karena apa? Karena bukan kekuatan kita. Karena Tuhan yang akan membuat perbedaan antara orang benar dengan orang yang fasik. Antara orang yang benar-benar beribadah kepada Tuhan Yesus dengan yang tidak beribadah dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu ada kuasa, ada sebuah impartasi kuasa dalam ucapan syukur itu. Kalau nggak percaya,
Ya mari kita sama-sama kerjakan hal itu. Bukan uji trial, uji coba gitu. Tapi kita benar-benar harus mengimani, aku dengan bersyukur ini aku benar-benar akan melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Mengucap syukur itu bukan hanya karena kita diberkati, kita hidupnya enak. Tetapi kita sadar bahwa apa? Tuhan itu sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan itu yang sudah terlebih dahulu menjaga, melindungi kehidupan kita. Dan bahkan apa? Ketika kita bersyukur dengan hal-hal yang tidak kita lihat ke depan pun, itu akan menjadikan kehidupan kita yang ke depan itu, di mana Tuhan sudah di depan, Tuhan itu sudah di depan kita, Tuhan melihat ucapan syukur kita. Oh, ini anakku ini benar-benar bersyukur. Ya walaupun seperti Paulus, Rasul Paulus, dalam kondisinya ada duri dalam dagingnya, tetapi dia seperti bulan lalu ya kita belajar ya, dia ada duri dalam dagingnya, tetapi dia membawa dirinya bahwa aku senantiasa mau terus dalam kelemahan aku akan bermegah. Itu adalah sebuah ucapan syukur kalau kita mau perdalami lagi. Kalau enggak bersyukur, Paulus tentu akan menghujat Tuhan. Paulus tentu akan, Tuhan, kan juga enak disawang orang. Aku kan rasulmu. Mosok aku ini penyakitan. Mosok aku ini ono duri dalam daging gini. Orang lain dapat aku sembuhkan. Tapi aku kok enggak bisa menyembuhkan diriku sendiri. Itu loh bahayanya hamba Tuhan itu. Zaman now. Tuhan itu harus mengadakan sesuatu yang luar biasa dahulu dalam hidup kita, supaya kita dapat, enggak, bukan gitu. Pekerjaan Tuhan itu bukan seperti itu. Seorang rasul pun Tuhan tetap berikan sesuatu yang enggak enak. Bukan suatu batu sandungan. Ada hamba-hamba Tuhan itu ya. Tuhan, aku kan hambamu. Masa aku berdoa kesembuhan, aku dewe sakit. Ya Pak, kalau Bapak Ibu Saudara didoakan, hamba Tuhannya juga pakai kursi roda gitu, sembuh jalan. Loh, kita pasti berpikir, loh, kamu sendiri kok nggak jalan? Loh, ya. Loh, kamu sendiri juga nggak bisa memulihkan hidupmu. Oh, yang kondisi ekonomi yang lagi lesu, didoakan. Loh, pendetanya dewe guru numpak alpat. Apakah tolak ukur hamba Tuhan itu seperti itu juga? Kan ganda juga. Ada kuasa di balik semuanya yang ada di dunia ini, yang dipercayakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bersyukur bukan sesuatu apa yang sudah kita terima dari dunia ini, tetapi kita bersyukur karena sudah Tuhan mengerjakan hal-hal baik dalam setiap kehidupan kita. Karena akan ada hal-hal besar yang akan Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Mungkin yang menuai bukan saya, yang menuai mungkin juga bukan anak pertama, mungkin juga bukan keturunan kedua. Masih ada keturunan nanti yang akan menuainya. Tuhan Yesus sudah mengajarkan bahwa 5 roti 2 ikan di tengah-tengah kesukaran itu ada.
Tetapi Tuhan Yesus tahu dan mengajarkan kepada para muridnya untuk dapat senantiasa mengucap syukur walau dalam kesukaran yang ada. Ya. Hal yang kedua dan yang terakhir ya, wah, seger wisan wis melek. Matanya mulai pling 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 pling. Yang terakhir itu ya. Tadi yang dikatakan di Mazmur 9 ayat 30, aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku. Ya, dengan bersyukur ya, kita dengan mulut kita. Dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Dan yang kedua, biarlah mulut kita, perkataan kita ini adalah penuh dengan puji-pujian. Mulut kita ini penuh dengan puji-pujian. Mazmur 22 ayat yang ketiga. Dua ayat yang ketiga. Empat ya? Ya, empat. Ya, Mazmur 22 ayat yang keempat. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan itu bertahta. Tuhan itu berhadirat di atas puji-pujian umatnya. Ketika umatnya mulai menaikkan puji-pujian, disitulah Tuhan bertahta. Jadi kalau nyanyi, ya bernyanyilah dengan hati yang memang memuji-muji Tuhan. Jangan nyanyi dengan asal-asalan. Karena setiap abab yang sudah keluar ini, Tuhan itu bertahta di atasnya loh. Walaupun belum sikatan, Tuhan itu tetap bertahta di atas abab-abab kita. Ya. Nyanyi metu ababe ya. Masa gak metu ababe? Lah gak metu ababe kayak apa nyanyi nih? Ya, mingkem cep. Ya, gak keluar apa-apa. Tapi kalau aku mau bernyanyi, oh kan keluar. Ini karena Bapak Ibu Saudara dengar aku mau bernyanyi itu karena apa? Wah, ini ilmu sains, sonar. Ya, itu karena ada getaran-getaran. Wah, itu Tuhan itu bertahta di atas setiap puji-pujian kita. Kalau Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita, loh, kalau kita menyanyikannya dengan hati yang benar-benar memuji, ya Tuhan itu disukakan. Seperti Saul, ketika dia sudah roh Tuhan undur darinya, dia menjadi kerasukan roh jahat gitu ya. Terus disembuhkannya dengan apa? Nah, dipanggilnya pemain kecapi. Wah, Daud itu apa? Daud itu seorang pemuji. Ya, Daud itu seorang pemuji. Dia ketika di rumah Padang itu ya. Dikata rumah Padang. Di rumah Padang dia bersuka-suka. Ya. Dia bernyanyi-nyanyi. Nah itu. Dipanggilnya Daud bermain kecapi. Ketika Daud bermain kecapi, Saulnya yang tadi kerasukan, undurlah roh jahat itu. Itulah ada kuasa dalam puji-pujian umatnya. Karena apa? Bukan karena hebatnya kita,
Tapi karena apa? Karena memang Tuhan itu dikatakan apa? Firman-Nya itu tinggal tetap, dia tidak pernah ingkar pada firman-Nya bahwa apa? Dia tinggal, dia berhadirat, dia bertahta di atas puji-pujian umatnya. Puji-pujian umatnya. Ketika umatnya itu umat Tuhan, itu menyanyikan, menyuarakan puji-pujian, itu Tuhan itu berhadirat. Ketika Tuhan berhadirat, siapa yang enggak berhadirat lagi? Kuasa kegelapan lenyap. Oleh sebab itu apa? Kegelapan itu hilang ketika apa? Terang itu nyala. Coba lampu ini dipateni, gelap pasti kene. Karena apa? Bukan karena gelap itu sejatinya, karena enggak ada terang. Ketika lampu ini mati, gelap itu yang menguasai. Tetapi kita terang yang terus menyala, nggak akan ada kegelapan. Jadi ketika manusia, umatnya itu mulai menaikkan puji-pujian, Tuhan itu bertata di atasnya, maka akan ada kekuatan yang tak terbatas. Kekuatan supranatural itu, kekuatan yang di luar batas manusia itu loh, yang akan ada terjadi. Sama halnya ketika Paulus dan siapa yang dipenjara? Silas. Apa yang mereka kerjakan di sana? Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25. Ini, ingatlah KPR ya, KPR 16. Kisah Para Rasul. Bukan. Ya, KPR 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, ini mungkin mereka berdua nggak bisa tidur, yang dikerjakan mereka bukan nonton bola, zamannya Piala Dunia. Nah, yang mereka kerjakan ketika tengah malam, mereka nggak bisa tidur, bukan menghitung domba, 1 domba, 2 domba, tetapi yang dikerjakan Paulus dan Silas adalah berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Loh, ini tadi sama hal ya. Di yang enggak usah pindah Pak Indro. Yang Mazmur 109 ayat 30 dikatakan apa? Dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Ya, make sense ya. Jadi ya, ini enggak sesuai, ya bukan suatu hal yang kebetulan, tetapi firman Tuhan itu dinyatakan oleh Paulus dan Silas. Mereka bernyanyi bukan karena geremeng. Kalau geremeng itu kayak tadi lagu, ku serahkan hidupku Tuhan. Ini dengar ya kita tahu ya. Tetapi kalau sampai orang lainnya mendengar, berarti itu ada suatu iman percaya yang kuat ya kan. Dikatakan sehingga hukuman lain itu mendengarkan mereka lagi apa? Lagi berdoa, lagi menyanyi ya. Dipikir orang-orang hukuman lain mungkin berpikir wong gendeng iki. Enggak ngerti ta wong besok mungkin mau dihukum mati kayak kita ini sudah dihukum, kamu kok malah bernyanyi, kamu kok malah bersorak-sorai gitu ya. Tetapi ayat 26 dikatakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Hebat lagi-lagi muncul hebat ini ya. Tadi juga harus ya, tadi dikatakan hebat, sangat ya tadi ya. Iki hebat. Nah, ono sangat, ono hebat. Gempa bumi yang hebat sehingga apa? Sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kita menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, maka ketahuilah bahwa apa? Segala belenggu-belenggu hidup kita, keterikatan-ikatan hidup kita, itu akan dibebaskan oleh Tuhan. Amin. Mesti banter cuma situ. Udah, belum 2.000 orang ini. Lu nggak kompak.
Lah, anak emboy. Aja emboy-emboy. Nah, jadi dengan puji-pujian Tuhan itu bertahta, dia berhadirat. Maka segala apa yang kita pikirkan, gak mungkin. Orang yang sudah di penjara itu sudah hopeless lah. Gak mungkin, aduh iso bebas kayak apa sih. Apalagi Paulus Silas itu masuk bener, masuk pakai pengacara hebat pun yang tetap bener jadi salah. Gak mungkin anak sing iso nolong. Gak kira iso anak sing nolong. Sama lah mungkin kalau hidup kita sudah gak anak sing iso nolong. Sulitnya kebangetan. Mungkin karena kita sakit, sakit itu Tuhan, bukan Tuhan yang sudah angkat tangan, tapi dokter yang sudah angkat tangan. Tuhan gak pernah angkat tangan, Tuhan selalu turun tangan. Tapi dokter yang angkat tangan, biarlah Tuhan yang turun tangan. Kalau sudah sakit, Tuhan sakit lagi, terus angel. Gak ada yang bisa dikerjakan. Bukan hitung 1 domba, 2 domba. Bukan lagi lihat Piala Dunia. Nanti malam Amerika versus apa? Bos. Ya. Yang sudah tersingkir Turki sama siapa? Ya. Baca berita, bukan ngikuti melekan. Ya kan? Kita memuji Tuhan. Kita muji pertama, gak terjadi apa-apa, tetap memuji Tuhan. Gak terjadi apa-apa, tetap memuji Tuhan. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Dan percayailah bahwa apapun yang terikat, yang terbelenggu, Tuhan pasti bebaskan. Penjara lo kok iso tiba-tiba no gempa hebat. Ya nanti kita nggak tahu. Kalau kita memuji Tuhan aja lah, ya kan. Nanti apa yang terjadi? Gak ngerti apa sih yang akan terjadi. Saya juga ya kan UMKM itu ya ini perpajakan dia PPH ya. Nah, PPH final ya. Sama. Kan dipikir wah aku sudah tanya-tanya bahasa saya. Ya apa ini? Saya sudah 7 tahun UMKM, ya kan? Ikut yang UMKM 7 tahun. Bingung. Kalau buat PT atau CV, kayak iya saya, usaha ya kak, ya kan? Bingung. Akhirnya gimana? Akhirnya Tuhan ya kok jelala. Tahun lalu sampai ono demo gede-gedean itu. Ya kan? Akhirnya UMKM sementara ini Tuhan buat sampai selamanya. Ya kan? Yang asalnya 7 tahun Tuhan buat sampai selamanya ikut UMKM. Gak perlu mikir buat CV, buat PT. Lah apa buat CV, buat PT kayak usaha gede-gede ya. Kita nggak tahu. Tapi kita ya wis lah bawa dalam doa gimana. Ya itu jelala kok ono demo itu. Gak melok. Itu gempa hebat itu. Ya kan tahun lalu demo. Wah, sampai kok ngono-ngono. Akhirnya itu menuntut apa? Akhirnya bisa membuat perpajakan di Indonesia berbenah. Nah, ketika itu kan krisis, ya bukan krisis lah. Maksudnya perekonomian sudah mulai turun kan. Ya udah, akhirnya dibuat sistem perpajakannya seperti itu. Yang UMKM dibuat lanjut terus. Malahan apa? Yang CV, yang PT cukup 7 tahun ikut tok. Loh, coba bayangkan kalau saya waktu itu langsung buat CV. Ketika itu sudah menginjak tahun yang ke-7. Kalau saya buat CV atau PT, loh apa Kang? Menjadi suatu hal yang stuck akhirnya. Iya. Ya kan? Tapi itu last minute, itu sudah di ujung tanduk itu. Demo itu bulan apa itu? April ya? Iya, akhirnya sampai baru
Sekarang bulan apa? Juni. Baru Mei kemarin baru aturan itu kan keluar. Tetapi kan tetap itu bisa pakai UMKM itu tetap bisa berlandaskan pada itulah ya, nggak tahu sistemnya gimana, aturannya gimana ya, pokoknya gitu. Itu sudah last minute, itu sudah detik-detik terakhir. Iki lah nggak ngene, nggak berbuat ngene, waduh ya apa? Nah, ya sama halnya apapun dalam hidup kita. Mungkin sudah last minute, Tuhan itu memang senangannya kerja last minute. Sama hal toh, sama toh kita. Kalau ujiannya minggu depan nggak mungkin belajar sekarang. Ujiannya minggu depan belajar kapan? Harus H-1. H-1. Tuhan pun juga sama. Rasakno kon nak ya. Kon senengane H-1 ya. Aku pun juga sama. H-1. Iku jarane Geri, itu jarane Tuhan. Ya, jadi mari kita senantiasa memuji Tuhan. Paulus Silas gak mikir bakal ana gempa hebat. Paulus Silas yang gak mikir penjara itu akan buka sendiri. Pasti Paulus Silas mikir Tuhan jama apa hakimi, Tuhan jama sampai sing nggawa kunci supaya bukano. Pasti pikiran Paulus Silas itu ngono. Gak mikir Paulus Silas kalau ana gempa pintu-pintu terbuka. Gak mungkin mikir kayak ngono. Engko lek ketemu Paulus sampai Silas ya takono. Paulus Silas gak mungkin mikir kayak ngono. Tapi lek Paulus Silas sampai mikir ngono, kebacut Paulus. Ya nanti ya kalau ketemu sama Paulus sama Silas ya. Las. Los sampai las. Ditakoi, pas kamu di penjara waktu itu 2000 tahun yang lalu. Jawa ya, pakai bahasa Jawa. Nah, pakai bahasa Jawa enak nyeleh los las. Ketika kamu bernyanyi, berdoa, apakah kamu memikirkan kalau ada gempa hebat? Pasti jawabannya wah, cocok. Pasti enggak lah. Pasti tidak. Paulus Silas sama, dia makannya sama-sama kita, makanya mosok. Wong Israel mangan sego. Nah, roti Maryam. Nah, pasti mikirnya Tuhan jama hakimi, Tuhan jama petinggi-petinggi, Tuhan jama wah, itu pikiran kita. Nah, tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan menyatakan mujizatnya nyata, gempa bumi. Nah, ya, gempa hebat. Jadi mari kita senantiasa mengucap syukur dan kita menaikkan puji-pujian. Itu semua akan mendatangkan sukacita damai sejahtera. Yang mendengarnya itu loh akan bersuka, beroleh kasih karunia. Tadi poin yang terakhir, sekarang ayat yang terakhir. Amsal 16 ayat yang ke-24. Iki gerbong terakhir, Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Tulang-tulang yang cekot-cekot, ya, mari disukakan dengan perkataan yang menyenangkan. Perkataan yang menyenangkan itu adalah perkataan yang enggak busuk seperti buah yang membusuk, seperti pros, sing kempros ya. Ya, seperti sapros, perkataan yang membusuk, hal-hal buah yang membusuk. Kita boleh mengatakan perkataan yang menyenangkan, perkataan-perkataan yang baik, yang agatos, ya, perkataan yang menyenangkan. Kiranya firman Tuhan siang ini boleh menjadi firman perkataan yang menyenangkan, seperti sarang madu, manis bagi hati-hati yang mulai letih lesu, yang mulai 3L, lemah, letih, lesu, loyo 4L, apa mana? Lunglai 5L, sembo LL piro mana ya? Kono LL
Ya. Dan apa? Obat. Nah, obat yang mungkin yang sakit ya, ini obat firman Tuhan ini, perkataan Tuhan menjadi obat bagi tulang-tulang kita yang mulai sudah kocar-kacir. Tuhan Yesus memberkati.